Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika, NIM 21079. Di sini saya akan mempresentasikan ujian mata kuliah Farmasi Sosial, dengan bertemakan bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap pengendalian kadar gula darah. Di sini ada jurnal nasional pertama saya dengan berjudul Gaya Hidup sebagai Faktor Risiko Diabetes Tipe 2, dengan terakreditasi SINTA 4. Ini isi jurnalnya dan ini kesimpulannya. Jadi pola makan tidak teratur dan aktivitas fisik yang kurang berpengaruh terhadap kadar gula darah yang lebih buruk pada pasien diabetes tipe 2. Selain itu, terdapat hubungan antara pola aktivitas fisik dan pola makan dengan kadar gula darah yang membenarkan adanya pengaruh pola aktivitas fisik dan pola makan terhadap kejadian diabetes tipe 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup termasuk pola makan dan aktivitas fisik memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pengendalian kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Kemudian jurnal nasional kedua dengan judul Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Poliklinik Penyakit dalam RSPAD Gatot Subroto Jakarta tahun 2017 dengan terakreditasi SINTA 4. Isi jurnalnya dan ini kesimpulannya. Jadi pola makan yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita diabetes tipe 2 sebanyak 10 kali. Selain itu, aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 sebanyak 2,4 kali lipat. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup melalui perencanaan manajemen makanan dan peningkatan aktivitas fisik dapat membantu mempertahankan kadar glukosa darah dan lipid dalam batas normal. Kemudian jurnal nasional ketiga dengan judul Pengaruh Edukasi Perubahan Gaya Hidup Sehat Terhadap Klinik Output pada Pasien Remaja Diabetes mellitus Surabaya dengan terakreditasi SINTA 4. Di jurnalnya dan kesimpulannya, perubahan gaya hidup sangat diperlukan untuk memastikan kontrol gula darah yang baik melalui kepatuhan terhadap pengobatan dan diet, pemantauan mandiri gula darah, menjalankan pola makan sehat, melakukan latihan fisik 50 menit setiap minggu, dan tidak lanjut untuk kontrol ke dokter. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup termasuk pola makan dan aktivitas fisik dapat mengkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Kemudian jurnal internasional pertama dengan judul Lifestyle and the Prevention of Type 2 Diabetes Status Report. Isi jurnalnya, kemudian kesimpulannya, intervensi gaya hidup seperti meningkatkan aktivitas fisik dan pola makan yang mengarah pada penurunan berat badan dapat mengurangi risiko diabetes secara signifikan. Intervensi gaya hidup juga telah ditemukan untuk mencapai penggunaan glukosa puasa terganggu dan kadar glukosa 2 jam pasca beban pada individu dengan gangguan toleransi glukosa. Selain itu, aktivitas fisik telah terbukti meningkatkan fungsi sel B dengan meningkatkan regulasi jalur sinyal insulin dan massa sel B dengan merangsang proliferasi dan mencegah apoptosis dapat berkontribusi pada kontrol gula darah lebih baik. Ini jurnal internasional kedua dengan judul Review about the Effect of Lifestyle Modification on Diabetes and Quality of Life. Dengan kesimpulan, gaya hidup mempengaruhi pengendalian gula darah melalui berbagai mekanisme antara lain pengolahan berat badan, perubahan pola makan, dan aktivitas fisik yang teratur. Intervensi gaya hidup ini telah terbukti telah efektif dibandingkan perawatan medis dalam mencegah dan mengurangi risiko diabetes dan komplikasinya. Oleh karena itu, mempromosikan perilaku gaya hidup sehat melalui program pendidikan dan pendukungan sangat penting untuk meningkatkan pengendalian gula darah dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.